Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Ini adalah minggu terakhir pembelajaran seni budaya di semester ini. Dan di minggu terakhir ini masih ada 2 topik yang harus kita bahas dan kita selesaikan yang berkaitan dengan karya kalian. Yang pertama itu seperti yang Ibu bilang pada video sebelumnya, kita akan bahas karakteristik masing-masing ya dari bagan-bagan yang kemarin, seperti pembuka, isi, dan penutup. Dan yang kedua, nanti setelah kalian menerapkan karakteristik dan karya kalian udah punya bagan-bagannya, kalian akan menganalisis sendiri karya kalian tersebut. Nah, sebelum sampai ke analisis, yuk sekarang kita langsung aja bahas karakteristik dari masing-masing bagan dalam karya musik kontemporer. Ya, yang pertama pembukaan. Pada umumnya, sebagian besar karya musik pasti memberikan pembukaan di awal karyanya. Walaupun zaman sekarang juga musim sih, di awalnya itu bukan pembukaan dulu, tapi langsung digebrak besar-besaran sama klimaksnya. Tapi intinya pembukaan itu adalah pengenalan, di mana kita meletakkan kesan pertama terhadap karya kita yang diterima oleh orang. Intinya kita memberikan kesan di bagian awal ini. Terserah mau langsung klimaks ataupun pembukaan dulu. Yang penting kesan yang kalian ciptakan itu udah sampai ke pendengar atau penonton karya kalian. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, pembukaan yang awalnya pelan, dan satu lagi nanti pembukaan yang langsung digebrak sama klimaks. Oke ya, silakan dilihat ya. Nah, ini dia ngomong-ngomong ini aja, ini udah terhitung satu pola nih sebenarnya. Nah, ini pola kedua ya. Udah 2 pola nih mereka nih. Nah, udah pola ketiga. Pokoknya kalau terjadi perubahan bunyi itu pasti udah ganti pola ya. Nah, ini pengulangan pola ya, sama pola sebelumnya, cuman diulang aja. Nah, jadi dalam karya emang sering ya terjadi pengulangan pola. Kayak tadi pola ketiga diulang, dan pola keempat malah ngulangnya bisa 2 kali nih. Nanti kalian lihat nih pengulangan pertama nih, ya kan? Ntar lagi ada pengulangan kedua nih. Tujuannya apa? Ya biar kesannya itu benar-benar dapat ke kalian, nempel dulu ke kalian. Di sini ada pesan yang mereka sampaikan ini. Nah, untuk pola kelima, nanti kalian lihat pola kelima, ke-6, ke-7 itu diulang lagi di pola ke-8, 9, dan 10. Nanti coba kalian lihat ya. Ini pola ke-6, dengerin baik-baik. Pola ke-7-nya kalian dengerin lagi, perhatiin ya. Nah, lihat pola ke-8, pengulangan pola ke-5 mirip. Ada lagi pengulangan yang kedua. Tadi yang pengulangan kelima emang 2 kali kan, diulang lagi kan. Nah, yang ke-6 juga 2 kali deh. Nih, sama banget. Terus yang ke-7 mirip kan? Jadi sebenarnya kalau kalian udah sering main nih, pola 5, 6, 7 itu satu pola. Ya, terus pola 8, 9, 10 itu juga masih pengulangan pola yang kelima. Jadi satu polanya itu panjang banget. Kalau kalian udah sering main itu udah bisa. Nih, Ibu dengerin lagi ya, pola 5, 6, 7, 8-nya yang sebenarnya satu pola. Silakan kalian lihat. Kira-kira kalian bisa nggak kalau seandainya itu kalian anggap satu pola aja? Ingat nggak tuh kapan gantinya, kapan ini? Yuk dilihat ya. Ini nih buat andai-andai nih, kalau kalian udah jago terus main berkelompok kayak mereka nih, kira-kira ingatan kalian buat nggak pola ke-6 sama ke-7 maksudnya sama nggak? Lihatin ya, berimajinasi aja kalau kalian di sana. Nah, gimana? Kira-kira bisa nggak tuh? Langsung siu sepanjang itu. Ya, Ibu yakin sih pasti ada yang bisa deh. Kalau memang musikalitasnya kuat dan rajin latihan, pasti bisa.
Nah, itu adalah bagian pembukaan dalam karya tadi. Ibu yakin kalian udah pernah nonton kan? Di awal-awal materi kita juga udah nonton. Nah, kalian udah dapat gambaran, oh itu pembukaannya toh. Gimana menurut kalian? Kesannya udah nempel belum ke kalian? Sebenarnya kalau karya yang ini ya, dia hampir stabil semua sih. Kalau kita nggak paham pasti susah ngebedain, oh ini klimaksnya yang mana sih? Nah, nanti kita bahas lagi yang klimaksnya. Bisa kalian ngerasain nggak kira-kira di situ pembukaan itu kayak apa? Udah dapat gambaran belum? Nah, jadi seperti yang ibu bilang di video sebelumnya, pada satu bagan kayak pembukaan itu emang bisa terjadi banyak pola ya. Nanti inti juga berapa pola, penutup juga berapa pola. Apalagi yang karyanya nyampe 30 menit atau sejam. Wow, itu banyak banget polanya. Pertanyaannya, bisa inget nggak sih kalau kalian di posisi mereka sebanyak itu pola? Bisa inget nggak? Ya sebenarnya bisa aja sih. Apalagi kalau emang kalian yang bikin sama-sama bareng-bareng karyanya, pasti bakalan cepet inget dan rajin latihan. Itu sih intinya, kalian rajin latihan terus kompak sama kelompoknya. Nah di sini ibu yakin sih kalian bikinnya nggak berkelompok ya, nggak apa-apa. Kalian nggak usah bikin se-complicated mereka dulu. Sebisanya kalian aja, mainnya sendiri juga nggak apa-apa. Atau nanti mainnya diedit tuh kayak video yang ibu bikin kemarin, walaupun pendek banget ya, kalian juga bisa bikin kayak gitu. Tapi kalau waktu mepet main sendiri, tapi enak gitu loh, berasa oh ini pembukaan, oh ini udah mulai inti nih. Oh ternyata di awal mereka udah gebrek-gebrek duluan ya, boleh juga. Nah kita lanjut nih sebenarnya ke pembukaan jenis yang kedua, yakni yang gubrek-gubrek duluan. Ya istilahnya kayak ref duluan ya. Kalau di lagu, kalau di musik ya, itu refnya duluan, baru nanti makin pelan, makin abis. Bisa aja kayak gitu. Ini sebenarnya ada sih contoh karyanya, cuman ibu susah nyarinya di YouTube, nggak ketemu. Ibu nggak sering sih, berapa kali nonton ada yang kayak gitu karya. Cuman susah nih buat nampilin ke kalian. Tapi kalau contoh musik itu banyak, terutama nih ya lagu-lagu zaman sekarang, pop zaman sekarang, apalagi yang Koreaan itu banyak banget contohnya. Tapi ya berhubung ibu udah tua gini ya, udah tua, jarang dengar Korea. Tapi ibu ada contoh lagu-lagu Korea yang refnya duluan, baru nanti di tengahnya tuh kayak pembukaan, baru ref lagi gitu loh. Terus penutupan ada sih karya kayak gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi, yang kontemporer ibu susah nyarinya. Kalau yang di YouTube, kalau nonton live sih banyak yang kayak gitu. Tujuannya apa? Apalagi di Korea ya, yang Korea tujuannya biar penonton dari awal, pendengar dari awal dengar lagu itu udah tertarik. Karena di Korea sana itu kayak apa ya, mau download lagu, mau dengar lagu itu kan cuplikan ya, secara singkat doang ya. Jadi kalau di awalnya nggak enak, pasti pendengar nggak akan mau kan ngedownload, ngebeli lagu itu. Jadi di awal mereka udah bikin sesuatu yang menarik, biar oh ini enak nih gitu, langsung dibeli, langsung ditonton sampai habis. Nanti baru masuk ke ya kayak pembukaan dulu sih sebenarnya. Nah terus back lagi deh, banyak kayak gitu. Oke, ibu kasih contoh ya. Ini dari film Korea kesukaan ibu, udah jadul sih, tapi semoga kalian tahu, film Dream High. 버리고 싶죠. 힘들게 지켜오던 꿈을 가진 것보다는 부족한 것이 너무나도 많은 게 느껴질 때마다 다리에 힘이 풀려서 난 주저앉죠. 언젠가 이 눈물이 멈추길, 언젠가 이 어둠이 걷히고 따스한 햇살
Nah, jadi itu ya contoh pembukaan dengan intensitas tinggi atau klimaks ya. Nah, yang sebelumnya tadi itu contoh penampilan sajian yang pembukaannya dengan intensitas rendah dulu, bukan klimaks, emang pembukaan gitu loh. Yap, jadi sekarang bisa kalian temui, bisa kalian pahami bahwa klimaks itu posisinya bisa di mana aja. Bisa di pembukaan, bisa di inti, bisa juga di akhir. Intinya, klimaks itu adalah bagian yang benar-benar beda dari yang lainnya. Kalian bisa sadar energinya, powernya, kekuatannya pada bagian tersebut berbeda pada bagian-bagian musik penampilan yang lainnya gitu loh. Emang bagian yang gregetnya itu di situ gitu loh. Itu yang sebenarnya dibilang klimaks. Jadi posisi klimaks itu, ibu ulangin lagi, bisa aja dimanapun. Bisa dia di awal, di inti, atau di akhir. Nah, sekarang ibu lurusin lagi, bagian musik sebenarnya bukan pembuka, isi, dan penutup. Itu sebenarnya bagian musik juga, bagan juga, tapi itu bagan yang sederhana. Kemungkinan kalian akan bikin karya yang seperti ini, pembuka, terus nanti inti atau isi, emang puncaknya di situ, terus nanti penutup. Ini bagian yang sederhananya aja. Tapi kalau ke tingkat yang lebih lanjut, bagannya nggak gitu. Bagannya itu ya bagian 1, bagian 2, bagian 3, bahkan banyak bagian sebenarnya, bisa 10 bagian. Karena ada karya yang nyampe 3 jam mainnya, ada. Nah, kalau 3 jam permainan bisa berapa bagian gitu loh ya, banyak banget. Nah, nanti pada bagian-bagian tersebut deh mereka akan nyisipin dalam karya mereka ya, yang bisa kita terima sebagai pembukaan di mana, terus klimaksnya ntar di bagian mana, terus nanti yang kita anggap sebagai penutup, yang kita terima kesannya sebagai penutup di bagian mana. Nanti kalau pengkajian secara lebih ininya beda lagi ya. Ya udah, kita stop dulu yang ini, kita balik ke yang akan kemungkinan besar kalian pakai, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Hanya aja nanti ini kalian tinggal nentuin klimaksnya itu di bagian mana. Oke? Sip? Bisa? Ibu yakin bisa. Nah, jadi kita bahas dulu nih si klimaks itu apa, biar nanti kalian bisa nempatin dia di mau di pembuka, mau di tengah, di inti gitu ya, atau di penutup. Jadi klimaks itu emang bagian yang memiliki intensitas tinggi, lebih tinggi dari yang lainnya. Dan ada beberapa hal yang mendukung si klimaks tadi, yang membentuk si klimaks tadi bisa terjadi ya. Yang pertama itu dari keras kecil bunyi yang dihasilkan. Ya jelas ya, karena dia intensitas tinggi, pasti musik yang dihasilkan, bunyi yang dihasilkan harus yang keras di situ. Tapi kerasnya keras yang enak ya, jangan asal pukul keras aja gitu loh. Gedung runtuh juga bunyinya keras, tapi itu enak gak sih? Nah gitu ya. Jadi dalam permainan nih, kita balik lagi, apakah mungkin satu orang aja bisa menghasilkan bunyi dengan power yang gede? Ya bisa aja sih, apalagi kalau udah dihubungin ke elektronik, ke aplikasi tertentu, bisa kita gede kecilin bunyinya dong. Tapi kalau enggak gimana? Ya susah dong. Jadi caranya ini kalau enggak yang pakai elektronik bantuan ini ya, software atau apa ya, jadi pasti untuk menghasilkan bunyi yang gede tadi itu, besar kecilnya bunyi tadi itu dari jumlah pemainnya pasti pengaruh. Jadi rata-rata ya di bagian klimaks ini semua pemainnya main sih dengan power yang gede semua, dengan polanya mereka sendiri-sendiri yang udah ditentuin, udah diatur. Mereka main berbarengan dengan power yang gede, jadi deh itu dia si intensitas yang paling tinggi di karya tersebut. Mungkin ada di bagian lain mereka semua juga main nih, tapi powernya nggak gede gitu loh, diatur, power permainannya itu diatur. Oke, gitu ya. Ini yang pertama nih, besar kecilnya bunyi yang dihasilkan, dan itu bisa kalian atur powernya tergantung kesepakatan kelompok gitu kalau pakai kelompok. Nah, yang kedua,
pembentuk klimaks itu berdasarkan pola permainannya. Bisa sih yang main pada bagian klimaksnya itu nggak banyak orang, bisa 1-2 orang, tergantung deh. Tapi polanya ini enak gitu loh, paling unik dari yang lain, beda dari yang lain. Ya udah, bisa jadi aja itu yang bikin greget, udah dapat klimaksnya. Jadi intensitasnya itu nggak terlalu ini yang berpengaruh ya pada kalau kita ambil yang kedua yang jadi klimaks. Kalau polanya enak, udah deh, intensitasnya itu berasa di penonton sendiri, tergelitik sendiri itu penontonnya. Oke, jadi ini pola bagian ini tuh emang udah agak serius. Nemuin pola yang bisa jadi inti klimaks gitu susah sih ya. Bener-bener kalau bisa nemuin sih cakep ini, pola yang bener-bener orisinal gitu ya. Lanjut ke yang ketiga, yang pembentuk klimaksnya ini adalah jenis alat musik yang nggak alat musik ya, jenis instrumen yang kalian pakai. Karena di kontemporer nggak selalu alat musik ya, bisa aja macem-macem alatnya. Jadi ini kayak area tong sampah. Nanti kalian akan lihat di bagian inti itu yang membedain, yang bikin kita ngerasa oh ini udah agak beda nih dari alat musik yang digunain, bukan alat musik sorry, dari instrumen yang digunain agak beda dibandingkan bagian pembuka sama bagian penutup. Kalian akan lihat ada alat musik yang hanya dimainkan pada bagian itu aja gitu loh. Ya kita bisa menyimpulkan jadi ini yang bagian yang paling beda, menimbulkan kesan yang beda. Ya udah, berarti itu intinya, itu klimaksnya. Ya, jadi penggunaan alat instrumen yang berbeda pada bagian yang lainnya. Oke, jadi kita rangkum pembentuk klimaks itu ada 3 ya. Yang pertama tadi kuat kecilnya bunyi. Yang kedua itu pola permainan. Yang ketiga itu jenis instrumen yang digunakan. Sip. Sekarang baru deh kita lanjut ke bagian inti. Gimana? Udah mulai pusing belum nih? Mudah-mudahan gak pusing dong ya. Kalau pusing tanyain aja ke ibu langsung. Nah, masuk ke yang kedua, ke bagian inti ibu sebutnya. Kita lanjutin lagi, lihat sekaligus bedah-bedah video tong sampah tadi yang bagian inti atau isinya ya. Nah, pada intinya ini terdapat nanti pergerakan intensitas. Ini nih, bagian yang ini nih, pola 1 sampai pola 10 ini terdapat kenaikan intensitas. Pertama dari jumlah pemainnya yang makin lama makin naik ya. Yang kedua nanti dari alat musiknya, yang tiap orang itu megangnya beda kan. Jadi perbedaan alat musik, jumlah alat musik, jenis alat musik, bukan alat musik ya, instrumen. Terus yang ketiga pasti karena nambah orang pasti polanya beda lagi kan. Nah, udah terdapat 3 hal yang menaikkan intensitas karya pada bagian ini nih. Intensitasnya naik nih. Ini pada pola ini, bukan pola ya maaf, pada bagian ini, pada bagian inti ini ada sekitar 30 pola kalau emang kita bedah satu persatu ya. Tapi kalau sebenarnya kita masukin ke bagian nggak nyampe 30 sebenarnya. Jadi ibu nggak perlu banyak cerita, kalian nikmatin aja per pola nanti sampai 30 ya. Silahkan kalian amatin baik-baik. Nah, sedikit nih pada bagian ini kan orang yang terakhir tuh sok-sok nyari kan. Sebenarnya itu emang sengaja mereka itu bikin karya ada flow-nya. Sampai udah pas, nah baru dia muncul, dia mainin lagi. Dia ngerasa waktunya udah pas buat masuk ke selanjutnya. Jadi pakai feeling ya, kalian nentuin kapan pindah ke pola selanjutnya, pakai feeling kalian di situ. Rasain flow dari karya kalian. Nggak usah tergesa-gesa, nikmatin per part, per bagian, per pola yang kalian ciptain. Oke? Nah yuk lanjut sampai pola 30, ibu nggak sanggup cuap-cuap. Yuk.
Nah, bayangkan nih, intinya aja nih, di bagian tengah karyanya ada 30 pola di sana. Walaupun emang pengulangan ya, itu pun sebenarnya kalau mau dipecah lagi nih, yang ibu panjang-panjangin ini, itu sebenarnya bisa dipecah lagi lebih banyak lagi kalau bener-bener detailin satu persatu pergantian polanya ya. Kita tulis satu persatu ya. Nah ya, kalian nggak perlu juga sih kalau mau bikin sebanyak itu polanya sampai 30. Ya kalau sanggup sih nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak usah sebanyak itu juga, semampunya kalian aja. Jadi gimana bagian inti ini? Apa bedanya sama pembuka? Jadi di bagian inti ini yang bisa kalian tangkap emang pemaparan pola permainan kalian, pemaparan karakteristik yang emang pengen kalian ceritain di sini. Ceritainnya gimana? Melalui musik tadi, melalui sajian musik tadi yang kalian setting dengan pola-pola, terus kalian atur tuh intensitasnya. Itu ya. Kalau pembukaan tadi kan pengenalan nih dulu, kesan dulu biar orang dapat kesan ya. Nah, di inti nih kalian pemaparan nih pola-pola kalian, cerita kalian. Ceritanya bukan melalui kata ya, tapi melalui pola-pola permainan ritme kalian. Oke, gimana penutupnya? Masih sanggup? Ibu harap masih sanggup ya buat nontonnya. Kalau nggak, nontonnya stop dulu aja. Hari ini nonton, besok lagi boleh juga kok kayak gitu. Ya, kita lanjut ke penutup. Nah, di bagian penutup ada kata-kata transisi. Coba kalian lihat tadi ya, sebelum pola 1. Jadi ibu jelaskan dulu, sementara penutupnya silahkan kalian tonton. Transisi itu sebenarnya peralihan ya. Jadi ada di satu pola yang menjembatani pola sebelumnya dan pola setelahnya, biar ngeblend, biar terkesan nyambung. Itu sih transisi sebenarnya. Nah, sekarang kalian lihat pada bagian ini, pada bagian penutup hanya terdapat beberapa pola. Polanya nggak banyak sih, tapi rasain intensitasnya beda kan. Bahkan tadi di pola kedua orang sampai tepuk tangan kan, karena emang energinya beda di situ nyampe ke penonton. Oke, penutupnya ini udah selesai karyanya ya. Jadi bisa kita simpulkan pada karya ini klimaksnya berada di penutup. Dan pada saat masuk bagian inti itu intensitasnya mulai naik. Mulai naiknya kapan coba? Di pola keberapa coba? Dari pola pertama sampai pola ke-10, dimana tiap pemain itu satu orang, terus masuk lagi temennya, sampai pemain terakhir masuk kan. Nah, di situ terdapat intensitasnya di situ. Intensitas apa aja di situ? Yang pertama, terdapat intensitas berdasarkan pola ritme ya. Pola ritmenya makin masuk temennya makin beda. Nah, ini berkaitan dengan jenis alat musik karena tiap pemain itu alat musiknya beda kan. Jadi di sini ada dua sih yang bikin ini bisa disebut intensitas tinggi. Yang pertama, jenis alat musiknya beda. Yang kedua, polanya juga beda. Bahkan yang ketiga, jumlah pemainnya juga banyak kan. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji dari segi kekuatan bunyi, power bunyinya, besar kecil bunyinya, ini belum power yang begitu gede sih. Tapi karena pola ritmenya sama jenis alat yang dipakai itu beda, itu udah unik, udah intensitasnya udah naik dari yang sebelumnya. Tapi tetap energinya itu berasa banget pas bagian penutup pola kedua ya, kalau nggak salah orang-orang pada tepuk tangan. Nah, itu di situ klimaksnya. Seperti itu cara kalian menentukan klimaks pada sebuah karya. Oke, sip sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis karya. Sebenarnya dari tadi ini udah analisis sih, cuman analisisnya belum kita gambarkan. Gambarkan ini gimana maksudnya Bu? Nah, sebenarnya kan kemarin ada tuh notasi auditif, notasi tindakan, didengarkan. Ingat deh materinya, baca lagi teori-teorinya. Tapi sekarang kalian nggak usah pakai notasi yang itu dulu, pakai aja diagram sajian, istilahnya ibu bikin untuk menggambarkan analisis kalian terhadap karya-karya. Nah, kita pakai contoh terhadap karya yang tadi aja, si tong sampah tadi ya. Nanti ibu gambar sambil bercerita, kalian perhatiin
Nah, itu dia analisisnya. Karena sebenarnya pas kalian nonton video tadi itu juga udah analisis, udah dibedah satu persatu, dijelasin juga kan. Nah, siap-siap ya. Nah, jadi kita lanjut dalam kegiatan terakhir menganalisis karya. Sebenarnya dari awal tadi kita udah menganalisis karya ya, karya tong sampah tadi. Nah, sekarang karya tong sampah tadi yang udah kita analisis berdasarkan pola dan sebagainya itu kita gambarkan ke dalam bentuk seperti ini. Sekarang kita mulai ya. Untuk yang pertama kita bikin dulu garisnya. Anggap aja garisnya bagus ya. Nah, setelah garis lurus ini kita kasih, tentu ada nama ya dong antar sumbunya. Nah, sumbu ini sumbu namanya intensitas. Yang ini waktu atau disingkat dengan T ya. Nah, setelah ada garis ini kita tinggal masuk ini. Apa yang kita peroleh yang udah kita analisis dari karya tadi. Oke, karya tadi itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu pembuka ada sekitar 15 pola ya kan. Lalu bagian kedua 30 pola, dan bagian terakhir itu ada 5 pola. Banyak banget pola. Dan ibu yakin kalau di sini nggak muat semua, jadi kita ambil beberapa pola yang muat aja. Oke, nanti kalian akan ngerti. Yuk kita hitung dulu. Berarti total semua pola itu ada sekitar 50 ya. Kita lihat apakah di sini muat 50. Jadi untuk menuliskan pola, kita hanya perlu mengasih garis di sini aja. Ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tadi pola pertama ya, pada bagian pertama, pada bagian pembuka. Lalu lanjut ke bagian kedua. 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Cuman bisa mencakup 20 pola. Kalau kalian punya kertas yang lebih lebar, jadi itu bisa sampai kalian bikin 50 pola. Jadi kalau ke samping sesuai dengan waktu ya, itu adalah polanya ya. Ini adalah pola ya. Nah, yang ke atas ini apa? Yang ke atas ini apa tadi pendukung intensitas? Yang pertama adalah jumlah pemainnya ya. Nah, yuk kita lihat. Pada bagian pertama tadi, pada pola pertama, kalau di video itu yang pertama banget pola, berapa orang yang main? Tadi mereka total ada 9 orang ya. Berapa orang yang main? Main semua ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola kedua berapa orang? Sama ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola ketiga juga sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut. Pola keempat juga, kelima juga, keenam juga, ketujuh juga, ke-8 juga, 9 juga, ke-10. Pokoknya tadi semua karya di awal ini sama ya, jumlah pemainnya 9 orang. Ya, berarti nah, jadi pada 10 pola pertama ini pemainnya sama-sama 9 orang dan intensitasnya pun juga belum tinggi, makanya cuman sampai di sini ya. Nah, pada pola kedua terjadi perubahan. Ibu ganti warna aja ya untuk pola yang kedua. Nah, pada pola yang kedua tadi itu pola ke-11 ya, atau pola pertama pada bagian
ya. Pada bagian ini yang pertama tadi kalian lihat aja nanti videonya pada bagian isi inti. Yang pertama itu 1 orang loh tadi yang main, bener kan? Lalu yang kedua, nah 1 orangnya ini tadi itu udah mulai pada intensitas yang cukup lumayan ya, nggak cuman di sini doang. Oke, kita anggap dulu 1. Terus nanti tadi itu nambah 2 orang, ya kan? Lalu di pola ketiga nambah lagi, begitu terus, ya kan? Kalian lihat nanti catatannya, ini pola keberapa. Nah, nyampe pada bagian ini. Pada bagian ini adalah bagian pada yang tadi 1 orang main, ya kan? Nyampe nambah lagi dan akhirnya 1 orang terakhir yang megang seng itu ikutan main, dan disitu intensitasnya lumayan tinggi ya pada lagu ini. Terus nanti gitu terus ya, kita anggap aja ini udah berapa pola, semua pola kedua selesai, kita anggap semua pola selesai. Ini kita masuk ke pola ketiga, anggap aja kita batas dulu. Ini tadi pembuka, ini inti, dan yang ini kita anggap aja sudah mewakili semua pola yang tadi ini. Ini baru 9, ini baru 9, ini baru 10 pola ditambah dengan 20 pola yang lainnya. Anggap aja ini udah mewakili tiap-tiap pola yang susunannya sampai 20, karena emang intensitasnya akan di sini semua ya. Nah, pada bagian penutup tadi, pada bagian penutup itu kita letakin di sini, langsung aja di sini. Ini udah 1 deretin ya, nama depan sampai 9 orang tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 9 orang tadi puncak tertinggi di sini. Sampai lagi nanti masih sama ya, tapi di pola kedua itu tadi puncaknya lumayan dapet. Pola ketiga sama, pola keempat juga sama sih menurut ibu. Nah, pola kelima tuh agak 4 tuh. Nah, pola kelima sebenarnya pola kelima nggak bisa kita hitung ya. Jadi inti dari ini semua adalah yang harus kalian tahu, intensitas itu disokong oleh apa? Jumlah pemain ya. Makanya semakin ke atas ini berhubungan dengan jumlah orang yang memainkan alat musik, yang membantu memperkeras bunyi alat musiknya, yang memperkeras bunyi tadi hingga mencapai intensitas yang tinggi ya. Terus semakin ke samping tentu aja pola ya. Semakin banyak polanya, semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan. Makanya semakin panjang waktunya. Nah, kalau udah kayak gini, Bu, terus gimana lagi, Bu? Ini bisa kita bikin diagram ya. Nah, untuk diagram Ibu ganti dulu. Langsung kita hubungkan dengan 1 garis lurus. Ibu ambil aja warna hitam. Garis lurusnya gimana, Bu? Ya udah gini. Turun dikit, naik lagi sampai ke puncak. Udah gitu deh bentuk ininya. Titik di sini, sebenarnya di sini titik tergantung pola ya. Titik, nggak dikasih titik pun juga nggak apa-apa. Bagusnya lagi kalau garisnya
lurus tar ya. Secara garis besar karya tadi itu bentuknya gini ya, gini, turun dikit, naik lagi ya kan, seperti itu kan bentukannya. Ini tadi pembuka, bagian di sini kita sebut dengan tadi inti, dan ini penutup, dan ini adalah klimaksnya. Garis ke sini disebut dengan pola, garis ke atas seperti ini disebut dengan jumlah pemain. Oke, sampai di sini mengerti maksud ibu. Jadi kalian tinggal naruh aja di sini berapa pola sih semua karya itu. Tentu kalian harus menyatat dulu, merhatiin dulu berapa polanya. Ya udah, catat di sini. Dan emang nggak harus dibikin ini juga sih, nggak harus ya, nggak harus juga. Nggak harus kalian bikin keterangan pembuka, inti, penutup. Dibikin nggak apa-apa, nggak dibikin pun juga nggak apa-apa. Oke, akhirnya video ini selesai. Semoga kalian nggak bosen. Kalau bosan bisa di pause terus disambung lagi selanjutnya. Maaf kalau kurang maksimal, karena jujur aja ini ibu bikin video ini dalam keadaan ibu lagi sakit. Ini lagi nahan-nahan suara biar ada. Udah tengah malam lagi, ibu mohon maaf, tapi semoga kalian mengerti maksud dari yang ibu tuliskan di sini ya. Jadi see you semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit kayak ibu, dan selamat berjuang buat ujian, karena ibu tahu nggak lama lagi kalian mau ujian akhir semester ya. Tetap semangat, tugas ibu nanti kita kasih waktu buat ngumpulinnya, nggak mungkin dalam waktu dekat, kayaknya di bulan Desember. Oke ya, see you, semangat semuanya.